Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau para pejabat agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Hal ini sampaikan usai menjadi narasumber di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK hari ini, Rabu 12 Maret 2025. Saya mengimbau kepada pejabat untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Kalau pulang kampung, gunakan kendaraan pribadi saja, kata Menak. Menak juga menjelaskan bahwa sejak awal menjadi pejabat negara, dirinya telah menyatakan tidak akan menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi, seperti mobil dinas dan rumah dinas. Selama 12 tahun menjadi pejabat di Kementerian Agama, termasuk sebagai Dirjen dan Wakil Menteri, ia selalu berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara, seperti tidak menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi, termasuk membawa keluarga atau saudara. Bahkan, saya memilih tidak tinggal di rumah dinas, karena khawatir tamu-tamu pribadi saya menggunakan fasilitas negara seperti listrik dan air. Lanjut Menak. Menak juga memberikan teladan dari kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mematikan lampu di kantornya ketika anaknya datang ke kantor membawa urusan pribadi. Karena menurut Umar bin Abdul Aziz, lampu itu dibiayai oleh negara dan ia tidak ingin menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Menak juga mengingatkan bahwa dalam hidup ini yang sebenarnya dibutuhkan bukanlah harta melimpah atau jabatan tinggi, melainkan keberkahan. Ia menegaskan bahwa kekayaan tidak ada artinya jika keluarga tidak mendapat keberkahan. Apa gunanya kekayaan jika keluarga kita bermasalah, anak terjerumus narkoba, istri selingkuh, atau hidup penuh penyakit? Itu seperti neraka sebelum waktunya, kata Menak. Sebaliknya, tegas Menak, walaupun hidup sederhana, tapi jika dijalani dengan keberkahan, berbuka bersama, sholat berjamaah, dan hidup dalam ketenangan, itu seperti surga sebelum waktunya. Menak menyampaikan bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa setiap daging yang tumbuh dari barang haram hanya bisa dibersihkan oleh neraka. Bahkan disebutkan bahwa siapapun yang memakan makanan haram, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jika setiap hari kita memakan yang haram, sia-sialah sholat kita. Bagaimana mungkin anak kita menjadi anak yang soleh jika makanan yang dikonsumsi berasal dari yang haram, tutur Menak. Menak menegaskan bahwa apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bukan semata-mata penindakan hukum, tetapi juga pencegahan dari perbuatan dosa yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka. KPK katanya mencegah orang dari perbuatan korupsi yang bisa KPK katanya mencegah orang dari perbuatan korupsi yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Jangan anggap KPK sebagai sesuatu yang menakutkan. Justru anggaplah sebagai vitamin kehidupan yang mendorong kita untuk hidup lebih baik dan bermakna.